pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami hadirkan Warta Berita untuk Anda edisi penyiaran di hari Jumat 10 Maret 2023 dengan sari berita. Pemerintah Kabupaten Ngada lakukan pengawasan melekat pada anak yang mengalami masalah gizi buruk guna perangi stunting. BPJS Kesehatan Cabang ND dan LPP RRI ND tekan kerjasama terkait penyampaian informasi kepada masyarakat pemegang kartu JKN dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang ND. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada untuk menekan angka stunting. Salah satu metode yang digunakan adalah pengawasan secara melekat untuk anak yang dinyatakan mengalami masalah gizi buruk. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Dalam menekan angka stunting guna memperoleh generasi yang sehat dan berkualitas, Pemkab Ngada melakukan pengawasan secara melekat untuk anak yang dinyatakan mengalami masalah gizi buruk sampai pada tingkat desa dan dusun. Pengukuran berat badan dan tinggi badan balita serta pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun ditambah menjadi 4 kali dalam setahun atas permintaan Bupati Ngada Andreas Paru dengan menggunakan metode pengawasan melekat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Dr. Maria Bernadette Moy menjelaskan pengawasan melekat ini diharapkan mampu memberikan perubahan secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari sehingga pencapaian target penurunan angka stunting dapat tercapai sesuai harapan pemerintah. 100% artinya dari jumlah data yang ada dengan jumlah kunjungan itu harus balance, harus 100% artinya. Kemudian target yang kita mau capai ya sebenarnya jumlah bayi balita dengan gizi kurang itu berkurang atau bahkan 0. Kemudian gizi buruk juga itu juga 0. Stunting di atas 2 tahun itu ada 4 orang. Untuk penimbangan ini kita belum bisa melaporkan hasil karena harus diinput ke aplikasi EPBGM. Dr. Maria mengharapkan setiap tenaga kesehatan khususnya yang berada di pedesaan wajib melakukan pemantauan setiap jam kerja terhadap perkembangan anak yang dinyatakan mengalami kekurangan gizi serta memberikan perhatian lebih dengan asupan gizi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dr. Maria optimis jika metode pengawasan melekat ini berjalan dengan baik, maka permasalahan stunting akibat kekurangan asupan gizi terhadap balita bisa teratasi secara tuntas lewat kerja keras pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sebanyak 40.000 ekor sapi dan kerbau di Kabupaten ND masuk dalam program penandaan dan pendataan ternak dengan memasang eartag secure QR code yang akan dipasang pada daun telinga ternak. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND Marianus Alexander kepada RRI Kamis 9 Maret 2023 menjelaskan untuk penandaan dan pendataan ternak melalui eartag secure QR code ini sebenarnya program dari Departemen Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk mendata dan memberikan tanda kepada semua ternak yang ada di Republik ini. Dikatakan terkait hal ini Kabupaten ND juga termasuk di dalamnya dengan mengusungkan data populasi yang ada sekitar 40.000 ekor sapi dan kerbau untuk masuk dalam program penandaan dan pendataan ternak di tahun 2023 ini. Untuk keberadaan ini kita sudah memulainya, tentunya kita menyiapkan orang-orangnya. Penandaan itu sendiri dari pusat sudah ada di dinas dan sebanyak yang kita usulkan ada 40.000 ekor itu. Lalu kita membaginya dalam 6 klaster dan 6 tim untuk melaksanakan itu. Menurutnya 6 klaster dan 6 tim itu terdiri dari klaster 1 ditangani oleh tim 1 di Kecamatan Leo Timur, Ndori, Wolowaru dan Wolojita. Klaster 2 ditangani oleh
tim 2, yaitu di Kecamatan Kelimutu, Lepembusu Kelisoke, Detu Keli, dan Dona. Klaster 3 ditangani oleh tim 3 di Kecamatan Kota Baru dan Maurole. Klaster 4 ditangani oleh tim 4 di Kecamatan Wawaria. Klaster 5 ditangani oleh tim 5 di Kecamatan Nangapenda, Maukaro, dan Ende. Klaster 6 ditangani oleh tim 6, yakni Kecamatan Dona dan Letusoko. Sampai pada kemarin itu sudah dilakukan penandaan dan pendataan. Memang kita baru mulai sekitar tanggal 1 Maret, jadi baru 7 hari ini sudah sebanyak 206 ekor yang sudah dilakukan untuk itu. Dan memang di saat melaksanakan itu teman-teman petugas lapangan dilakukan oleh sekitar 32 petugas, yaitu medik 6 orang dan paramedik ada 26 orang yang terbagi habis di 6 klaster itu untuk melakukan penandaan dan pendataan terhadap ternak. Ia melanjutkan, harapan pihaknya mudah-mudahan sampai pada Desember mendatang, paling kurang sekitar 78% ternak di Kabupaten Ende yang dimiliki oleh peternak sudah bisa untuk dilakukan penandaan dan pendataan dengan memasang eartag secure QR code sebagai tanda pengenal dan identitas yang dipasang pada daun telinga ternak. Kepala LPP RRI Ende dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende menandatangani perjanjian kerjasama terkait penyampaian informasi kepada masyarakat pemegang kartu JKN dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ende. Laporan Rovinus Wula. Kerjasama terkait penyampaian informasi kepada masyarakat pemegang kartu JKN dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ende, Lembaga Penyiaran Publik RRI Ende menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Ende Kamis 9 Maret 2023. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Nara Grace, mengatakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pimpinan RRI Ende dengan pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Ende diharapkan ada sinergi kolaborasi terutama terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemegang kartu JKN dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ende meliputi wilayah Kabupaten Ende sampai Kabupaten Manggarai Barat. Sementara wilayah kerja RRI Ende juga termasuk dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ende. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende menjelaskan kerjasama yang dibangun sangat baik dilakukan dengan harapan ke depan informasi terkait JKN KIS bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat melalui media RRI. Diharapkan ada sinergi, kolaborasi ya, terutama terkait dengan penyampaian informasi ya kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat ataupun peserta pemegang kartu JKN di wilayah cabang Ende. Jadi wilayah cabang Ende ini termasuk dari Ende sampai ke Manggarai Barat. Grace mengatakan kerjasama diharapkan terus berlanjut dengan harapan semua program dan kegiatan BPJS Kesehatan ke depan dapat diinformasikan melalui media RRI sebagai wadah mengedukasi sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan akhir diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan bermanfaat pelayanan dari BPJS Kesehatan. Secara terpisah, Kepala LPP RRI Ende, Aser Askarihi Tugu Esa MSI mengatakan kerjasama RRI dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial masyarakat dengan prioritas utama untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan manfaat dari jaminan sosial itu, siapa yang berhak menerimanya dan bentuknya seperti apa. Kepala RRI menyampaikan apresiasi sebagai lembaga penyiaran publik BPJS Kesehatan Cabang Ende menggunakan RRI sebagai media partner bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023, RRI Ende kembali melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Ende. Ya, kami berterima kasih juga sebagai lembaga penyiaran publik BPJS menggunakan RRI sebagai media partner, katakanlah begitu, selama bahkan dari tahun-tahun kemarin, dan 2023 ini kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama lagi. Kita berharap di daratan Florata yang masih mengandalkan RRI sebagai media utama informasi, mendapatkan informasi yang terang benderang terkait apa manfaat kalau kita menjadi peserta BPJS. Kepala LPP RRI mengharapkan kepada seluruh masyarakat di daratan Flores Lembata yang masih mengandalkan RRI sebagai media utama informasi mendapatkan informasi yang terang benderang terkait apa manfaat jikalau menjadi peserta BPJS Kesehatan. Melalui kerjasama, masyarakat akan mendapatkan informasi yang lengkap. Selain itu, LPP RRI pada prinsipnya selalu membuka diri bangun kerjasama dengan lembaga manapun termasuk lembaga pendidikan
dalam hal kemitraan dengan tujuan untuk mengembangkan kapasitas generasi muda khususnya di Ende bahkan Flores secara keseluruhan. RRI Ende Rovinus Pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki batal ke ND. Namun panitia 25 tahun Fakultas Ekonomi Universitas Flores memastikan kegiatan seminar dan bazar UMKM tetap berlangsung. Laporan Lady Badin. Pada H-3 kegiatan seminar nasional perayaan 25 tahun Fakultas Ekonomi Uniflor, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Mas Duki yang semula dijadwalkan menjadi salah satu pemateri dipastikan tidak hadir karena ada agenda negara untuk mendampingi Presiden ke Sumatera. Demikian disampaikan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores Yapertif Laurentius Gadijou saat konferensi pers pada hari Kamis 9 Maret 2023. Lori Gadijou mengatakan meskipun Menteri Koperasi UKM batal ke ND dan menghadiri kegiatan tersebut, namun seluruh rangkaian kegiatan yang telah diatur panitia akan tetap berjalan. Kemarin sore kami mendapatkan kepastian bahwa Pak Menteri karena harus mendampingi Pak Jokowi ke Sumatera, maka Pak Menteri tidak bisa hadir. Lalu yang kedua, beliau mendelegasikan ke ND itu kepada staf khusus Menteri, yaitu Bapak PB Piki C. Satari, staf khusus Menteri Koperasi dan UMKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, dan Ketua Umum Indonesia Creative City Network atau ICCN. Ketua Yapertif juga mengatakan bahwa melalui konferensi pers ini, panitia menyampaikan informasi kepada seluruh pihak yang sudah diberi undangan, dan Lori Gadijou menegaskan bahwa ketidakhadiran Menteri Koperasi dalam kegiatan tersebut bukan karena kegagalan panitia, tetapi ada agenda negara yang tidak bisa dibatalkan oleh Menteri. Kebetulan karena Pak Menteri tidak bisa hadir, harus mendampingi Presiden, dan bagi kami tidak masalah. Maka besok kami tetap menerima Pak staf khusus Menteri ini, Pak Vicky Satari ini, untuk menghadiri seluruh rangkaian acara yang memang kami sudah siapkan bersama dengan Pak Menteri. Jadi tidak ada perubahan agenda bagi kami. Nah, konferensi pers ini juga dimaksudkan untuk memberitahu kepada berbagai pihak yang sudah kami keluarkan undangan. Kami hanya mengkonfirmasikan kembali menyampaikan kembali kepada 6 bupati yang sudah bersedia hadir. Adapun salah satu acara atau rangkaian kegiatan 25 tahun Fakultas Ekonomi Universitas Flores yang bakal menyedot perhatian publik adalah Fiesta Ekonomi Show yang diisi dengan acara konser dan bazar UMKM. Konser sendiri akan menghadirkan 2 artis nasional, yaitu Justy Aldrin dan Toton Karibo, dan beberapa artis lokal NTT yang akan berlangsung di lapangan SMA Suradikara ND pada hari Sabtu 11 Maret 2023 malam. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dalam rangka memperingati reuni akbar 150 tahun Kongregasi BHK, 75 tahun SMP Kandau, dan 34 tahun SMA Kandau pada bulan Agustus 2023 mendatang, keluarga besar Yayasan Mardi Wiyata akan melaunching kegiatan Jalan Sehat pada Sabtu 11 Maret 2023. Laporan Firanda Garus. Launching kegiatan reuni akbar dimulai tepat pukul 5 WITA dengan melibatkan semua alumni SMPK dan SMAK Fraterandau serta seluruh keluarga besar Yayasan Mardi Wiyata yang berada di Kabupaten Ende. Kegiatan ditandai dengan pelepasan balon oleh Bupati Ende, Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MM, Ketua DPRD Ende, Franciscus Tasso, Frater Kepala Sub Perwakilan Dau, serta Ketua Panitia Penyelenggara. Kepada RRI, Frater Kepala Sekolah SMPK Fraterandau Ende, Frater Maria Yohanes Bergmans BHK mengatakan tujuan pelaksanaan jalan sehat tersebut sebagai bentuk mempererat tali kekeluargaan serta kebersamaan antara keluarga besar Yayasan Mardi Wiyata. Kami kira bahwa dengan perayaan 70 tahun, 34 tahun dan 150 tahun kongregasi, mudah-mudahan semakin sukses dan semakin jaya ke depan. Dan kita berkomitmen untuk meningkatkan baik prestasi yang ada ini maupun materi ini, dan maka lembaga ini sekali lagi kita komitmen untuk perhatikan meningkatkan yang namanya karakter di dua sekolah ini.
Sementara itu, Ketua Umum Panitia Pelaksanaan 150 tahun Kongregasi BHK, 75 tahun SMP Kandau, dan 34 tahun SMA Kandau, Peggy Sigasari menambahkan sosialisasi dan koordinasi persiapan kegiatan reuni akbar tersebut terus dilakukan. Menariknya, setiap peserta jalan sehat diwajibkan untuk membawa kantong plastik sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Sesuai dengan tema kegiatan kali ini, yakni satu visi, satu hati, satu semangat bertolak ke tempat yang dalam, diharapkan tidak berhenti pada satu situasi, melainkan berani terus melangkah apapun resikonya. Tentu dalam pelaksanaan jalan sehat nanti, dalam launching nanti, kita tidak sampai di situ saja. Ada beberapa event-event yang akan dilaksanakan oleh panitia. Puncaknya adalah 19 Agustus. 19 Agustus itu puncaknya ada misa syukur yang dipimpin oleh Bapak Sekolah Kampung Ende, ada juga Galadino. Tujuan Galadino itu tujuannya adalah seluruh kekuatan alumni ya, yang kakak-kakak yang sudah saya sebutkan itu mereka sudah mengagendakan untuk mereka datang ke alma mater yang kita cintai ini untuk ikut melaksanakan, ikut bersama kita Galadino, di mana kita sekolah punya target besar pada saat Galadino. Tidak hanya terkesan kita makan-makan, tidak hanya kita terkesan merayakan seremoni-seremoninya, tetapi sudah dikomunikasikan kemarin dengan kakak-kakak ini, kita punya target besar, yaitu suatu karya besar untuk melakukan renovasi dan perbaikan kelas ya. Jalan sehat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok A oleh keluarga besar SMPK Frater Randau dan kelompok B oleh SMAK Frater Randau. Pembagian itu dilakukan sebagai bentuk promosi dari kedua sekolah. Selain keluarga besar Yayasan Mardiwiata, adapun beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama juga ikut dilibatkan dalam pelaksanaan jalan sehat nanti. Setelah kegiatan jalan sehat akan ada senam bersama hingga pasar murah, kerjasama antara panitia penyelenggara bersama Bulog Kabupaten Ende. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Warga Maumere, Kecamatan Wewaria meminta pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan kampung Maumere yang nyaris putus akibat erosi kali Loworea. Laporan Rosa Dalima. Ruas Jalan Trans Utara tepatnya di Kampung Maumeri, Kecamatan Wewaria nyaris putus total. Sebagian badan jalan tergerus erosi sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Tokoh muda Wewaria Bartolomeus Beturati kepada RRI mengatakan, tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir menyebabkan meluapnya kali Loworea hingga ke badan jalan provinsi. Dikatakan Albert, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena sangat mengganggu akses transportasi masyarakat, lebih khusus lagi aktivitas perekonomian warga setempat. Menurutnya, ruas tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Kecamatan Wewaria dan Maokaro. Oleh karena itu, dirinya meminta agar penanganan sesegera mungkin dilakukan sebelum seluruh badan jalan amblas terhanyut banjir. Ruas Jalan Trans Utara, Kampung Maumeri, Desa Wewaria, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, putus dan luap air dari Kali Loworea dan mengkikis ruas badan jalan provinsi. Kondisi jalan tersebut sangat mengganggu akses transportasi masyarakat serta aktivitas perekonomian warga setempat. Apalagi ruas jalan tersebut berhubungan langsung dengan Kecamatan Maokaro. Saya minta dan saya berharap kepada pemerintah provinsi untuk segera memperbaiki ruas jalan tersebut. Apalagi ruas jalan Trans Utara ini bertujuan langsung dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti Kabupaten Nagakeo. Jadi mengharapkan cepat atau lambat agar memperbaiki ruas jalan tersebut. Albert juga kemukakan saat ini masyarakat terpaksa hanya menggunakan kendaraan roda 2 ketika melintasi ruas jalan itu dan ekstra hati-hati mengingat badan jalan yang rapuh akibat terkikis banjir. Penanganan darurat seperti bronjongnisasi harus segera dilakukan karena musim hujan masih berlangsung dengan intensitas curah hujan di wilayah utara cukup tinggi. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Saryaora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.